Halo, selamat datang di channel Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melayani pembelian mobil area Jabodetabek, teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Nah, teman-teman, di video kali ini Edi mau nge-review sebuah mobil Suzuki Ignis GX AGS tahun 2021. Yang warnanya itu yang warna orange ya, orange black ya. Orange itu bodinya, black itu atapnya dan spionnya. Seperti apa reviewnya? Simak terus video di berikut ini, teman-teman. Oke, sekarang Edi lagi di depan mobil Suzuki New Ignis GX AGS tahun 2021 warna orange, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari tampilan depannya, teman-teman. Dari tampilan depannya ya, ada perubahan di sini dibanding dengan Suzuki Ignis yang sebelumnya ya. Suzuki Ignis yang sebelumnya itu grillnya berbeda dengan yang sekarang. Grill yang sekarang itu dia ditambahin krum-kruman yang lumayan banyak ya. Jadi krum-kruman itu kayak letter U gitu, teman-teman. Terus di sini ada sirip-sirip yang sebenarnya gunanya untuk pemasukan sirkulasi udara ke dalam radiator ya. Terus krum-krumannya dari lampu kanan sampai lampu kiri itu full krum ya, jadi nyambung gitu teman-teman. Jadi ini menambah keeleganan dari Suzuki Ignis ini. Terus di bagian lampunya di sini pertama teman-teman lihat ya. Jadi ada DRL. DRL-nya ini modelnya sama seperti grillnya, modelnya itu letter U begitu teman-teman. Jadi letter U begini ya. Ini kalau saat mobil dinyalain dia pasti akan menyala, dan saat mobil dimatiin dia pasti mati ya. Terus lampunya sini sudah menggunakan lampu proyektor LED yang sudah terang banget pastinya. Jadi dia pastinya lebih fokus ya. Kanan kiri ini lampunya proyektor LED. Dan ini lampunya ini LED yang benar-benar bikin fokus dan terang di saat malam hari. Terus setelah lampunya kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah di sini ada lampu juga. Lampunya itu lampu fog lamp. Lampu fog lampnya di sini masih menggunakan bohlam biasa ya, warna kuning, belum yang LED ya. Dia hanya lampu utama yang LED. Kalau yang bawahnya masih bohlam biasa warna kuning ya. Dan desain fog lampnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu fog lamp itu ditambahin sama krum-krum di sekeliling fog lamp ini. Tapi kalau yang sekarang itu full hitam. Hitamnya itu bukan hitam yang glossy tapi hitam yang black ya. Hitam yang doff. Hitam yang doff ya. Kanan kiri ya teman-teman. Terus di bagian bawahnya sini. Ini sebelumnya ini tempat rumah plat nomor ini sebelumnya di Ignis sebelumnya ini belum ada, tapi di faceliftin tahun 2000 berapa kemarin 2020 ya. Tahun 2020 ini di faceliftin dikasih sama seperti yang si Suzuki New Baleno ya. Jadi kayak dikasih rumah gitu biar makin keren. Terus di perubahan di bempernya lagi nih. Kalau bempernya sebelumnya itu warnanya hanya kalau misalnya warnanya orange, bemper bagian bawah sini itu warna orange, tapi kalau yang sekarang itu bempernya itu warna silver teman-teman. Terus ada warna hitam-hitamnya gitu. Semakin pasti, semakin gagah ya. Kombinasi warna seperti ini membuat si Suzuki Ignis ini makin wow gitu ya. Dan pastinya memang juga dari yang sebelumnya ke yang sekarang itu harganya naik sekitar 10 jutaan ya gitu. Karena memang udah beda tahun juga, udah ya dari 2017-18 dulu itu harganya masih 170-an, sekarang sudah mencapai 204 juta untuk yang GX AGS Automatic ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping teman-teman. Bagian samping teman-teman akan melihat yang pertama ada sirip warna hitam di bagian sini. Ini sama seperti mobil SUV yang Suzuki XL7 Grand Vitara, sama aja ya. Karena Suzuki SUV-nya rata-rata dikasihin yang begini teman-teman. Terus teman-teman juga melihat di sini ada fender warna hitam ya. Bagus. Terus di bagian rodanya
rodanya ini beda sekali dengan yang lain teman-teman ya. Karena mobil-mobil pada umumnya kalau nggak two-tone ya warna silver alloy gitu ya. Tapi kalau si Suzuki Ignis, inilah spesialnya dia, inilah uniknya dia. Itu peleknya warna hitam. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya ngecat warna hitam, peleknya nggak perlu karena dia dari bawaan pabrik itu udah warna hitam. Terus peleknya ini menggunakan pelek ring 15 teman-teman. Dan bannya menggunakan ban Bridgestone ya. Pastinya bannya lebih adem, pastinya lebih, suaranya lebih nggak kasar, nggak berisik. Dan mobil sekecil ini ringnya ring 15 lumayan oke ya, lumayan besar. Dan memang untuk ground clearance-nya ini 180 teman-teman. Beda dengan komputernya yang masih di bawahnya, karena ini lebih tinggi ya. Karena memang dia ini mini SUV ya, jadi kecil SUV ya, SUV kecil gitu ya. Oke, terus di bagian spion. Spionnya ini sudah retract, table dan electric mirror. Dan warnanya ini warna hitam, mengikuti dengan bodi atasnya. Bodi atasnya warna hitam, spionnya juga warna hitam. Ya, terus spionnya ini juga dia dilengkapi dengan sen. Ya, beda dengan yang tipe GL. Yang tipe GL dia itu di bodi untuk sennya. Ya, terus di sini ya, namanya juga SUV pastinya dapat roof rail seperti XL7 dan Grand Vitara ya. Suzuki Ignis ini yang mini SUV dapat juga roof rail. Dan roof railnya itu warna silver ya. Sama seperti XL7 ya. Dan ini kuat banget. Ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Teman-teman goyang-goyang gini dia nggak akan geser sedikit pun ya. Karena memang dia ini dibor sekencang-kencang mungkin ya. Terus di bagian door handle. Door handle-nya itu sewarna bodi ya. Nggak kurum-kuruman ya. Terus di sini juga ada fitur keyless-nya ya. Sudah lebih maju pastinya ya. Fiturnya lebih melimpah. Terus kacanya ya kaca biasa ya. Dan ini nanti kalau teman-teman beli ini mobil, teman-teman dapat kaca film yang solar guard ya. Walaupun dia yang Ignis harga 200 jutaan tapi udah dapat solar guard pastinya. Lumayan oke ya. Terus door handle belakang sama warna bodi. Terus Suzuki Ignis itu memang dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Di sini ada strip 3 di sini ya. Walaupun nggak hitam, cuman kalau dilihat lebih detail ini strip 3 ini sebagai ciri khasnya si Suzuki Ignis ya. Jadi bener-bener keren banget sih ya. Belakang juga ada fender, pelek belakang juga sama. Dia pelek belakang atau roda belakang, sistem pengeremannya itu nggak cakram seperti yang depan ya. Yang belakang itu menggunakan rem tromol ya. Teman-teman, Edi sekarang lagi di belakang mobil Suzuki Ignis GX AGS tahun 2021 warna orange black ya. Banyak sih yang komen tentang bagian belakang si Suzuki Ignis ini. Karena di bagian belakang Suzuki Ignis agak rada lucu, katanya ada yang bilang mirip kodok lah, atau ada yang bilang mirip mobil-mobilan ya. Tapi ini adalah keunikan dari Suzuki Ignis ini. Beda dengan yang lain. Jadi justru ini adalah kespesialannya dia. Jadi belakangnya itu yang dibikin seperti ini supaya orang taunya ini adalah Ignis gitu. Nggak seperti mobil-mobil lain yang mirip-mirip belakangnya ya. Kalau Suzuki Ignis model belakang seperti ini memang spesial, unik ya. Memang benar-benar dibuat seperti ini supaya dia memberikan karakter si Suzuki Ignis ini ya. Oke, bagian belakangnya ini. Bagian belakangnya ini ada di bagian kaca ini rear defogger, penghangat kaca. Dikala kabut gitu, dia akan menghasilkan panas untuk menghilangkan kabut pada bagian kaca ya. Terus di sini ada tulisan Ignis ya. Mau di tipe GL, GX ini ada tulisan Ignis, tapi nggak ada tulisan GL atau GX itu di sini nggak ada. Sama kayak yang R3 ada GL, GX satu sport ya. Kalau Ignis di semua tipe mau itu GL, GX itu nggak ada GL, GX di sini ya. Terus bagian lampu belakangnya ini Suzuki Ignis pakai lampu bohlam. Sen juga bohlam, mundur juga bohlam. Dan desain lampu belakang ini benar-benar keren sih. Modern banget ya, walaupun masih menggunakan lampu bohlam ya. Tapi secara desain lampunya keren banget ya. Terus bagian belakangnya lagi ada lampu reflektor bawahnya ya. Kanan kiri dia modelnya udah berubah 100% dari yang sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu lampu reflektornya itu modelnya seperti apa ya? Sebelumnya ada lampu reflektor belakang nggak? Ayo kita lihat nanti ya, ada atau enggak. Tapi kalau Suzuki sekarang ada lampu reflektornya. Kalau seingat Edi, bagian belakangnya sini cuma hitam gitu doang ya.
Beda dengan sekarang. Kalau yang sekarang itu dia bumper belakang ini bener-bener rapi, keren, enak dipandang. Karena memang ditambahin bumper belakang warna silver ya. Jadi ini misah nih. Antara body dengan yang silver ini misah. Jadi ini benar-benar menegaskan kalau dia ini adalah SUV mini ya. Terus dia dapat 4 buah sensor parkir ya. Dan di situ ada knalpotnya muncul dan benar-benar sporty, rapih gitu ya. Terus si Suzuki Ignis ini memang belum dapat kamera mundur ya, tapi dia udah support untuk kamera mundur karena head unitnya sudah yang JVC teman-teman ya. Pastinya lebih support di bagian kamera mundurnya. Di sini nggak ada spoiler ya. Di tipe GX pun memang dia nggak ada spoiler, tapi kalau teman-teman mau nambah spoiler, ini bisa. Kalau ditambah spoiler ini keren teman-teman. Keren banget. Joss pokoknya ya. Oke, itu pada bagian belakang. Sekarang mungkin kita ke bagian interiornya teman-teman. Interiornya nih rada-rada unik dan rada-rada spesial karena ada interior yang berubah di Suzuki Ignis ini. Oke, ayo kita lihat. Oke teman-teman, sekarang Edi lagi di dalam mobil Suzuki Ignis GX AGS tahun 2021 warna orange black ya. Perasaanku saat duduk di jok mobil Suzuki Ignis ini rasanya sangat-sangat nyaman teman-teman. Karena apa? Joknya ini dia kayak meluk gitu loh. Karena di joknya sini ya, dia itu ngelekuk teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Aku coba buka dulu plastiknya. Nah, lekukan-lekukan ini yang bisa menjadikan dia ini meluk kita karena saat kita duduk di sini dia rasanya meluk di paha, terus di sini juga iya. Ini juga ngelekuk. Jadi saat kita nyandar di sini, badan kita kayak rasanya dipeluk gitu sama si jok Suzuki Ignis ini ya. Oke. Pertama-tama kita bahas joknya. Joknya ini modelnya sekarang itu sudah berbeda teman-teman dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu corak-coraknya itu yang rada-rada ngelekuk-ngelekuk gitu, sekarang dia ada rada-rada kotak-kotak gitu depan untuk desain jok ataupun corak-corak di bagian joknya. Dan untuk secara busanya ini nggak berubah ya, karena sama-sama memeluk seperti yang sebelumnya ya, meluk banget. Oke, itu bagian jok. Joknya juga udah adjuster ya, udah bisa naik turun ya di tipe GX. Tapi yang tipe GL enggak ya teman-teman. Oke, di bagian interior si Suzuki Ignis ini teman-teman melihat yang pertama ya. Bagian interiornya ini dia ada kombinasi warna atas dan bawah ya. Bagian atas dia itu warna hitam. Terus bagian sini itu warna putih ya. Begitu juga dengan door trimnya. Jadi hitam putih gitu ya. Campuran antara perpaduan hitam dan putih. Dan ini membuat Suzuki Ignis ini benar-benar spesial, benar-benar karakteristiknya beda gitu ya. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan kalau interiornya warna hitam, hitam semuanya ya. Tapi kalau Suzuki Ignis ini hitam dan putih. Walaupun ya, warna putih ini bisa membuat gampang kotor, tapi teman-teman bisa bersihin dengan pembersih interior ya. Oke, itu bagian warnanya. Terus secara desain interiornya, yang pertama bagian AC-nya sini dia bulat seperti ini, bisa dibuka tutup. Terus di pinggir-pinggiran sini itu warna chrome ya, benar-benar dibikin sedetail ini supaya keren ya. Kalau ngelihat seperti ini, bagian AC-nya ini mirip-mirip sama merek sebelah. Tapi kalau dilihat di pinggir-pinggirannya ini dia jadi beda ya. Karena ini kayak karbon-karbon gitu padahal ini plastik teman-teman ya. Dan ini membuat si Suzuki Ignis ini makin keren. Terus di sini ada tombol info untuk bagian dari MID-nya. Terus di sini ada trip. Trip ini adalah untuk di bagian MID-nya juga. Terus di sini ada untuk brightness itu ataupun keterangan pada MID-nya. Jadi kita bisa setel nih. Nih aku mau paling terang banget juga bisa aku bikin paling atas ya. Atau aku paling gelap banget bisa aku bikin paling bawah ya. Jadi kalau gelap banget ya nggak terlalu kelihatan untuk MID-nya. Lebih nyaman sih paling terang aja teman-teman ya. Paling terang di saat siang hari pun kita bisa melihat MID-nya betul benar-benar keren ya. Karena MID-nya itu dia modelnya itu warnanya warna putih perpaduan sama warna biru muda ya. Warna biru di bagian atasnya sini ya. Terus di tengah-tengahnya juga warna biru. Dan benar-benar ini keren banget. Dan di sini teman-teman bisa banyak
ambil info-info seperti APG, rata-rata konsumsi bahan bakar di sini tercatat 14,2 km per jam per kilo ya. Driving time, terus range, jaraknya berapa lagi ya. Terus lain-lain juga masih banyak teman-teman bisa gunain, dan ini banyak banget yang bisa teman-teman setting di bagian MID-nya. Teman-teman tinggal nanti otak-atik ya. Terus di sini ada leveling untuk naik turun si lampu utamanya ya. Jadi misalnya kita lagi bawa penumpang gitu rada lumayan banyak, kan biasanya mobilnya jadi naik seperti ini, kita tinggal turunin ke bagian paling bawah ataupun 1 ya, ataupun 0 ya. Nah, terus di sini ada sensor parkir, dan si Suzuki Ignis ini juga sudah mendapatkan engine start stop dan kunci yang keyless ya, smart key. Di mobil yang kayak mobil city car gitu dapat fitur seperti ini lumayan oke sih pasti ya teman-teman ya. Terus di sini ada Twitter, door trimnya di sini yang tadi aku sebutin di warna putih dan hitam. Ada power window di sini, auto hanya untuk downnya aja, tapi untuk upnya itu enggak ya, jadi enggak auto. Terus di sini ada untuk retractable, foldable retract untuk melipat spion, dan ini ada untuk pengaturan electric mirrornya ya. Jadi kita bisa atur posisi kaca spionnya ya. Ini power window segala macam, dan handle-nya ini bener-bener keren banget teman-teman di bagian door trim sini. Handle-nya itu beda banget sama yang lain. Kalau yang lain kan asal gini aja di bagian door trim, tapi dia ini rasanya begini loh. Jadi kayak megang bener-bener ini mobil SUV gitu loh teman-teman. Karena dia ini ada selah di sini ya. Jadi kita bisa narik dari sini ataupun dari sini. Kalau yang lain kan dia hanya dari atas saja seperti ini ya. Nggak bisa dari bawah sini. Kalau di bawah, kalau Suzuki ini dari bawah juga bisa teman-teman ya. Nggak hanya dari atas, dari bawah juga bisa. Terus sini ada cup holder untuk penyimpanan minuman dan lain-lain. Ada sound di sini ya. Terus di bagian setir ya, setirnya ini beda banget sama setir-setir Suzuki yang lainnya. Setirnya ini beda dengan Suzuki ini, Suzuki Baleno, Suzuki R3, Suzuki XL7 juga beda ya. Kalau kita lihat dari Suzuki XL7 dan R3 itu rada mirip-mirip untuk setirnya. Dan Suzuki Baleno itu rada mirip-mirip sama setirnya Suzuki R3 yang generasi sebelumnya yang model bulat ya, yang masih new. Dan kalau Suzuki ini sini beda banget setirnya. Setirnya itu modelnya seperti ini, bulat ya. Terus di sini ada kombinasi warna silver, keren banget. Dan di sini ada audio switch control dan banyak banget, ada mute, ada info, dan bisa kita operasiin dari sini. Untuk bagian MID-nya bisa kita setting dari sini teman-teman. Kita bisa tahu dari sini. Terus di sini ada Bluetooth telepon untuk ngangkat telepon dan untuk nge-reject telepon ya. Jadi ini bener keren banget ya. Terus di bagian AC-nya nih. Bagian AC-nya si Suzuki Ignis ini AC-nya modelnya kayak botol minuman gitu loh teman-teman. Ini kayak tutupnya gitu ya. Kita putar kanan kiri ya. Padahal ini adalah model AC zaman now. Karena AC-nya si Suzuki Ignis ini mirip-mirip sama AC-nya si Suzuki Jimny. Jadi benar-benar SUV banget sih Suzuki Ignis ini ya. Untuk menyalakannya teman-teman tinggal geser aja di sini, pencet tombolnya di bagian sini, bagian kanan ya, ada gambar kipasnya. Dan kalau ini untuk pengaturan suhunya ya. Naikin suhu dan nurunin suhu. Dan di sini teman-teman bisa gunain banyak banget option atau pilihan-pilihan fitur seperti auto atau rear defogger, front dan lain-lain. Teman-teman bisa gunain di sini. Dia akan muncul di digital di sini ya. Jadi ada MID-nya di sini ya. Jadi benar-benar tampil gitu ya. Jadi nggak semata-mata kita muter-muter kompor gas seperti itu. Head unitnya di sini menggunakan head unit JVC ya. Head unit JVC dan sudah support untuk kamera mundur. Apa aja yang teman-teman bisa gunakan di bagian head unit sini? Pertama itu radio, USB, aux, telepon, Bluetooth, musik, setting. Hanya itu aja, hanya ada 6 item ya. Jadi teman-teman di sini nggak bisa nonton video, nggak bisa nonton YouTube ya. Hanya untuk USB, aux, dan untuk kamera mundur, support kamera mundur ya. Terus di sini ada hazard ya. Terus di sini ada spion tengah yang sudah ada manual dimming ya. Terus di sini ada lampu interior
Di sini ada sun visor dan di sini ada ini pegangan tangan ya yang sudah retract, handrest. Terus di sini sih nggak ada armrest ya seperti mobil Baleno dan Suzuki XL7. Tapi armrest bisa aja ditambahin teman-teman ya. Gitu. Terus di sini ada 2 buah cup holder yang lumayan banyak untuk minuman aqua gitu, 2 bisa muat di sini ya. Oke. Ini untuk bagian depannya. Sekarang kita lihat bagian belakang. Teman-teman, Edi sekarang lagi di baris kedua Suzuki Ignis GX AGS tahun 2021 warna orange hitam ini ya. Pertama-tama, kalau aku di duduk belakang sih, ini memang lumayan nyaman, nyaman banget karena memang joknya juga empuk banget ya. Dan ini selanya masih banyak banget teman-teman. Walaupun ini nggak mundur banget ya. Ini kayaknya rada maju ya, tapi ini selahnya masih banyak banget ya. Jadi nggak terlalu sempit di bagian sini. Terus di sini untuk bagian belakang bisa 3 atau ya 3 lah ya, 3 orang di bagian belakang sini. Lumayan luas ini tempat duduk bagian belakang ya. Di sini ada apar di sini teman-teman. Aparnya dia itu ada di jok penumpang depan ya. Itu yang warna merah itu adalah aparnya. Terus di sini ada cup holder juga nih. Jadi kita bisa bikin tempat minuman aqua yang gede nih, karena cup holdernya lumayan gede teman-teman. Terus sini ada untuk pegangan tangan kanan kiri yang sudah retract juga ya. Duduk di sini rasanya nyaman dan kita nyantai gitu ya, enak disupirin gitu apalagi ya. Kita tinggal nyantai, megang laptop segala macam. Kita bisa nyantai di dalam mobil ini. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya, bagasi. Bagian bagasi Suzuki di sini dia itu ada kayak papan gitu di bagian sini untuk menyimpan boneka-boneka di situ ya. Tapi ini bisa dicantolin seperti ini ya. Terus bagasinya Suzuki ini sini lumayan luas teman-teman. Kalau kita simpen koper di belakang ini mungkin bisa muat 3 ataupun 4 koper ya. Karena ini gede banget ya. Di sini ada segitiga pengaman, terus ada toolkit, ada buku pengguna, ada kotak P3K dan ada kaca film ya. Dan untuk ban serepnya ini ada di bawah sini teman-teman. Nah ini dia ban serepnya. Ban serepnya itu masih yang kaleng ya, belum yang asli seperti yang Suzuki XL7 ya. Dia ban serepnya sama seperti Baleno, R3 dan lain-lain ya. Oke. Closing. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian dulu lah video review si Suzuki Ignis GX AGS tahun 2021 warna orange hitam ini. Untuk mesin Suzuki Ignis ini 1200 teman-teman ya. Karena ini bukan produksi di Indonesia, dia nggak dapat PPNBM 0% ya. Tapi nggak dapat PPNBM 0% pun Suzuki ini sudah murah ya. Jadi sangat terjangkau untuk harganya. Buat teman-teman yang ingin beli mobil Suzuki Ignis bisa langsung hubungi di nomor di bawah ini. Sampai ketemu di video di berikutnya. Bye bye.